Kenapa sih utusan-utusan yang lain tidak mengatakan seperti kata Yesus, ana thariq ilal jannah? Kenapa? Ada satu pertanyaan saya kepada abang. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat Islam? Bisa Bang, bisa insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Udah boleh dulu. Sebentar. Di mana tertulis dalam Al-Qur'an Nabi satu saja ayat di mana tertulis dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada umat Islam. Silakan. Bang, nanti saya bilang. Satu saja. Begini brother. Banyak. Satu saja. Gini Bang, abang kan barusan memulai. Abang bilang itu utusan, abang bilang kan. Nah, terus abang bilang musalat, tapi tidak turun-turun. Saya bertanya, coba tunjukkan ayat dalam Al-Qur'an. Coba tunjukkan ayat dalam Al-Qur'an satu saja. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya otoritas untuk memberikan syafaat kepada umat Islam. Silakan abangku. Habis itu abang langsung turun, gak apa-apa. Udah, aku turun dulu ya. Alah, satu saja ayat. Jadi per. Satu saja ayat. Jadi per. Kita belajar. Udah tidak bilang kemarin tadi kan. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Jangan hari ini dulu Bang, karena saya lagi jangan hari ini. Saya follow dulu. Nanti DM kapan kita diskusi berdua saja, tapi kita pakai data. Jangan ada kemarahan, jangan ada maki-maki. Saya nggak suka itu. Tapi kita pakai edukasi. Iya, saya paham. Saya paham. Makanya gitu Islam itu mengajarkan yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa saja harus dengan kata-kata ya tutur yang baik gitu. Nggak ada pernah Rasulullah mengajarkan kata-kata yang kasar, enggak. Jadi kita menyampaikan sesuatu kebenaran itu karena kita mengikuti Rasulullah, dan dalam Al-Quran juga mengatakan ketika kita berbicara kita harus jaga lidah kita, kata-kata kita supaya jangan tersinggung orang lain walaupun berbeda keyakinan itu. Tapi saya sudah follow abang nanti nih. kita akan sama Bang Pendi, nanti saya akan bertukar pikiran juga sama Bang Pendi. Selalu aku lihat Bang Pendi ya, karena saya sering ke Nias, brother. Saya sering ke Nias. Nanti kita DM-an, kita tukar nomor HP. Saya minta nomor HP antum ya. Oke. Nanti kita bisa bicara, kita bisa sharing ya. Kalau saya Insyaallah Bang, yang penting kita jaga persaudaraan sama Bang. Betul, yang penting kita jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati. Mengenai keyakinan, menganutlah keyakinan sesuai dengan iman masing-masing. Lakum dinukum. Itu ada orang penghujat itu. Apa katanya? Masuk Islam makin gelap katanya. Bahkan makin senang lah, makin indah. Enggak biasa itu. Abang dibilang gelap karena yang pertama kulit kita sama-sama hitam, yang kedua abang berlawanan dengan cahaya. Abang berlawanan dengan cahaya. Saya juga seperti itu. Jadi kita gak usah ketawakan. Saya juga sering dibilang sama teman-teman, makin gelap, nur ilahi katanya sudah hilang, cahaya Islam sudah hilang. Ya itu biasa bagi saya ya. Kalau abang berkata bahwa abang sudah mendapatkan kedamaian, saya juga mengatakan hal yang sama. Dan saya selalu berkata, saya mendapatkan damai, sejahtera dan sukacita itu di dalam Yesus. Makanya bagi saya Yesus itu luar biasa. Dan saya tidak pernah terpengaruh dengan penafsiran liar di luar sana tentang Yesus. Karena bagi saya, sebagaimana Yesus berkata kepada para murid, menurutmu siapakah aku ini? Lalu ada murid berkata, ada yang berkata engkau adalah Nabi, Rasul, Elia, segala macam. Tapi menurutmu aku ini siapa? Nah, itu bagi saya. Itu Ustadz ya. Jadi Maragalaia saya dari Nias Maragalaia. Ada orang tanya di bawah. Maragalaia saya. Oke, siap. Tinggal di mana di Nias? Nanti saya karena saya sering ke Nias.
Siapa tahu kita bisa. Saya tinggal ke pedalaman bang di Kecamatan Gomo. Di mana itu? Yaitu Nias apa itu? apa namanya itu? Nias Nias Selatan. Kecamatan Gomo dengan Teluk Dalam? Teluk Dalam nggak jauh lagi bang, nggak jauh lagi. Nggak jauh lagi, tapi bukan di Cuma kami bukan di Telo, daerah Telo enggak? enggak daerah Gomo sana, masuk ke dalam. Jauh perjalanan kami jalan kaki bang. Oh ya. Nanti kalau suatu saat saya ke Teluk Dalam, kita bisa ketemu di Teluk Dalam nanti ya. Saya ini nggak bisa kemana-mana dulu bang, karena saya pun banyak kegiatan di sini di Aceh kan, banyak kerjaan. Sekarang di Aceh. Ya saya di Aceh bang, di Aceh. Aceh mana? Di Melabuh bang, Melabuh. Oh, Aceh Barat. Oke. Aceh Barat bang. Oke, siap. Banyak orang Nias di Melabuh itu masuk Islam. Banyak bang, banyak. Alhamdulillah kemarin ada ketemuan kami kemarin. Tapi mereka masuk Islam gara-gara pekerjaan. Ada yang gara-gara menikah ada yang menikah gara-gara perempuan Aceh. Itu tergantung bang, tergantung kepada niat. Kalau saya bukan. Saya nggak bilang abang. Bulan 7 kemarin saya ke Banda Aceh, bertemu dengan satu keluarga dari Nias, ya. Dan ada beberapa lagi. Mereka bilang kami masuk bang karena pekerjaan dan karena ya istri saya orang Aceh katanya, dan saya tidak mungkin meninggalkan dia lagi katanya. Dan puji Tuhan ada satu keluarga yang kembali waktu itu ya, dan sekarang sudah di Medan. Satu keluarga dari orang Nias di Banda Aceh. Itu mungkin nggak ngerti agama gitu bang, nggak belajar mungkin, makanya. Tetapi kalau sudah belajar itu bang, pasti kemungkinan nggak kembali lagi seperti biasa. Karena satu-satunya kita ini belajar dulu sebenarnya. Karena saya dulu kayak gitu juga. Iya. Alhamdulillah saya dari nol. Kau udah pernah saya cerita dari nol, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Begitu saya membaca Al-Quran, alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran dibanding bisa menulis dan membaca. Gitu. Iya, tapi. Jadi itu menurut kepribadian itu bang. Tapi kalau saya membaca sebuah ayat, abang tahu artinya? Apa itu bang? Karena mungkin belum begitu saya kuasai. Bagaimana? Oh ya sudah, berarti saya nggak usah baca lah kalau begitu. Ini begini aja bang. Nanti kita akan kapan-kapan kita akan saling tukar pikiran, membaca Al-Quran. Nanti kita kasih makna. Jangan salah-salah memahami seperti Edis gitu. Jadi jangan dikasih arti yang tidaklah itu. Diambil hadis yang bukan dari hadis aslinya. Enggak. Kalau saya melihat Edis, brother, Ustadz, kalau saya melihat Edis ya, nih ya, Edis itu tidak mentafsirkan loh. Jangan salah-salah. Edis membaca sesuai dengan terjemahannya, dan yang menerjemahkan bukan Edis. Dia baca terjemahan yang tertulis. Lalu dia bertanya kepada kalian, ini artinya apa? Maksudnya apa? Lalu karena banyak orang yang merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dengan hadis yang dibacakan oleh Edis, sekalipun hadis itu hadis yang sahih, tetap dianggap oleh banyak orang itu adalah hadis yang lemah. Itu tetap dianggap hadis yang dhaif. Padahal jelas sahih Bukhari Muslim. Itu jelas sahih. Sekalipun kalau kita melihat kisah ya. Bang, ini ada orang bilang, sebentar dulu, biarkan aja. Sekalipun kalau kita melihat kehidupan siapa itu? Bukhari ya, kehidupan Bukhari dengan kehidupan Baginda itu jarak yang sangat jauh, ratusan tahun ya. Dia tidak sejaman dengan Baginda, tapi dia bisa menulis begitu banyak hadis. Makanya di dalam hadis tersebut mengisahkan suatu cerita. Si A dari si B, si B dari si C, si C dari si D, si D dari si E, si E dari si F, si F dari si G, si G dari si H. Begitu kan bang? Ya, makanya perlu belajar bang. Perlu belajar, kita lihat dari mana asal usulnya. Ya. Dari mana sanaknya gitu. Kau udah tahu kita. Udah tahu kita gimana penyampaian para ustaz yang hebat-hebat, Pak Ustaz Somad. Enggak ada disampaikan satu hadis itu yang memang salah, Bang. Iya. Nah, enggak, itu kalian anggap tidak salah karena menguntungkan. Tapi kalau kalau sekali waktu itu terpojok, pasti dianggap dhaif, lemah. Seperti saya bilang tadi, hadis yang dibacakan oleh orang Kristen ya, hadis yang sahih, itu pasti dianggap hadis tersebut dhaif. Hadis itu lemah.
sekalipun perawinya jelas, sanadnya jelas. Bahkan tulisannya di situ hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi karena yang baca oten dan dianggap itu memojokkan, terpojok, langsung dikatakan apa? Abang mengerti sendiri kok. Dhaif. Ya, langsung dianggap dhaif, brother Aki. Itu dia. Ya. Oke Aki, mantap sekali Aki. Yang penting mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Istatatu al-lugha Arabiyah, takallam al-lugha Arabiyah. Naam. Nggak ngerti. Lah. Nggak ngerti bahasa Arabia. Cuman saya belajar di sini kan belajar. Al-lugha al-yawmiyah la tafham. Lah. La. Tak ada faham. Nggak faham. Kalau nggak paham bukan la tafham. Kalau nggak paham la afham. Tak paham, kita dah paham. Begini Akhi, kalau jawab la tafham, berarti itu untuk saya. Kalau untuk Akhi jawabnya la afham. Saya tidak paham. Ya, la afham. La afham. Ya, la faham, tidak paham nanti. Ya Bang, berarti kapan aja kan nanti kita berdiskusi lah apa namanya saling ini. Siap. Abang nanti aku DM Abang ya. Abang sudah follow saya belum? Oke. Abang sudah. Terima kasih banyak. Ini udah dulu nih, mau sholat dulu. Abang sudah follow saya belum? Bang Abdurrahman itu mau sholat dulu belum? Ini mau sholat dulu ya. Follow dulu ya. Oke Bang, saya follow alhamdulillah. Nanti nanti ingat Bang ya. Bang, nanti Abang siapkan, Abang pelajari Ismail ke Mekah itu, nanti diskusi sama saya. Ya, insyaallah Bang. Siap. Aku akan menyampaikan kebenaran insyaallah. Bang Abdurrahman. Iya, nanti Abang siapkan data Bang. Oke, pesan sebelum turun ada pesan saya. Abang sehat-sehat di sana, tetap semangat, tetap kuat, jaga toleransi, jangan seperti mualaf yang lain, ya. Asik membahas Alkitab. Begitu juga saya. Saya tidak mau seperti yang lain-lain membahas iman saya yang lama. Saya tidak. Begitu juga Abang. Mari kita membahas iman kita masing-masing. Di situ nanti kita bisa ambil kesimpulan, bisa ambil keputusan. Oh, aku harus ikut ini. Oh, aku tidak mau ikut ini, aku harus ikut ini. Oh, harusnya mana yang harus ku ikut? Ya. Silakan kalau Abang sebelum Abang turun, kalau ada pesan untuk saya, silakan Abang pesan. Ya gitu juga lah Bang. Nanti kalau misalnya kita nanti tukar pikiran juga, kita jangan sampai saling menghujat. Kita jaga seperti Abang tadi. Jadi kita kasih pemahaman dengan sebaik-baiknya dan untuk mencerdaskan umat ya. Yang terutama sekali kita orang-orang Muslim, kita pelajari kitab kita yang sebaik-baiknya ya. Supaya jangan ada tuduhan-tuduhan orang-orang saudara kita. Nah, jangan salah-salah memahami. Yang penting kita saling sama-sama belajar ya. Yang mana yang benar. Nah, itu pesanan saya Bang. Yang penting kita baik-baik aja Bang ya. Yang penting kita sama-sama satu negeri, satu Indonesia kita ini. Nggak ada lain-lain. Cuma perbedaan akidah saja nggak masalah. Kalau memang kita Abang bahas akidah Abang, saya bahas akidah yang sudah saya percayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya sekarang saya alami sendiri bahwa tidak ada yang lain. Nah, itulah ada Allah. Itulah Bang. Terima kasih. Saja hanya Rasulullah. Ya. Makasih banyak Bang ya, makasih banyak ya, sudah sama-sama. naikkan saya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Kita kasih aman yang baik-baik nanti. Oke ya Bang ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saya juga sudah mendapatkan hidayah. Hidayah bagi kami orang Kristen Bang. Ana tariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Inilah hidayah yang sudah saya dapatkan. Berarti utusan dong. Bapak hitung dulu, itu berarti dia utusan Bang. Iya nggak masalah, dia utusan. Tapi Abang tidak bisa. Jangan, tidak boleh ketawa. Abang jangan menertawakan iman orang. Boleh. Aku maaf. Ya, tadi Abang bilang Abang mau sholat. Ketika saya sampaikan Abang menertawakan, Abang langsung bilang itu utusan. Ketika Abang sampaikan tentang Allah dan Muhammad, saya tidak menertawakan Abang ya. Abang harus bisa melihat utusan ya. Kalau kita bicara utusan, Abang harus bisa melihat kenapa sih utusan-utusan yang lain tidak mengatakan seperti kata Yesus, ana tariq ilal jannah. Kenapa?
Ada satu pertanyaan saya kepada abang. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat Islam? Bisa Bang, bisa insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Udah boleh dulu. Sebentar. Di mana tertulis dalam Al-Qur'an enggak, satu saja ayat di mana tertulis dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada umat Islam. Silakan. Bang, nanti saya bilang. Satu saja. Begini, brother. Banyak. Enggak, satu saja. Gini, Bang. Abang kan barusan memulai. Abang bilang itu utusan, abang bilang kan. Nah, terus abang bilang mau salat, tapi tidak turun-turun. Saya bertanya, coba tunjukkan ayat dalam Al-Qur'an. Coba tunjukkan ayat dalam Al-Qur'an satu saja. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya otoritas untuk memberikan syafaat kepada umat Islam. Silakan abangku. Habis itu abang langsung turun, enggak apa-apa. Udah, aku turun dulu ya. Alah, satu saja ayat. Jadi per. Satu saja ayat. Biarin aja jadi per. Kita belajar. Udah tidak bilang kemarin tadi kan. Kalau saya jawab sama abang itu pecinta Pak. Jadi per aja, jadi per. Oke. Begini nanti ya. Nanti ketika kita diskusi ya. Nanti ketika kita diskusi, kita tidak boleh seperti ini menertawakan iman yang tidak kita imani ya. Kita harus benar-benar mengedepankan. Aku biasa orangnya ketawa Bang. Aku biasanya ketawa, aku senyum orangnya. Aku nggak cerita kenapa saya ini marah. Kita ketawa terus. Oke, ini PR buat abang. Salam siap Bang. Oke, ini PR buat abang. Bahwa di mana ayat dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad diberikan otoritas untuk memberikan syafaat kepada umat Islam, ya? Iya, nanti kita bicara tentang syafaat. Siapa yang memberikan syafaat kepada umat manusia? Ya? Oke, Yahobu. Yahobu. Dia mau turun, abang tahan terus. Bukan kabur. Dia bukan kabur Bapak Ibu, bukan kabur, dia mau sholat. Bukan kabur. Dia mau sholat. Iya, dia mau sholat. Dia katanya mau sholat, ya. Memang di sana di Aceh ini waktu sholat memang jam 1:30. Oh, dia sudah jam 1:30 ya, sudah lewat ya. Sudah lewat waktunya. Sudah lewat, iya. Ya, waktu yang pasnya sudah lewat. Jadi dia itu masuknya keterlambatan ya, terlambat. Menurut sebuah hadis, terlambat sholat aja sudah berdosa ya. Apalagi tidak melakukan sholat. Terlambat sholat saja itu sudah berdosa. Apalagi tidak melaksanakan sama sekali. Tapi daripada tidak melaksanakan, ya walaupun terlambat ya tidak masalah lah. Sekalipun dosa, yang penting melakukan. Haleluya. Ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Shalom. Selamat Natal bro. Nanti kita akan bicarakan sama Shalom brother Duren. Ya, Bang Pendi sama Bang Nabiro. Selamat Natal tahun baru ya. Selamat Natal tahun baru. Ya. Dari kemana aja dirimu nggak pernah nongol? Biasa Bang Pendi. Kelelahan kerja pakai itu ya kan tidur sekarang. Oh, tapi sehat ya? Ya puji Tuhan sehat. Oke, brother. Selamat Natal ya dan selamat menyambut tahun baru ya. Iya Bang Pendi. Oke. Terus tapi mereka kayaknya ganti gaya, sepertinya mereka tuh teduh, tenang, damai gitu. Iya. Kayaknya gitu gayanya sekarang. Enggak seperti kayak si Zuma yang hantam kromo begitu. Karena kan dia di kantong Kristen. Kalau di kantong Kristen kan mereka perlu pencitraan gitu, Bang. Ya, tapi dia sekarang di Aceh dia, Bang. Hah? Di Aceh. Enggak, di Nias, Bang. Kemarin bilang Nias dia. Iya, orang Nias tapi tinggal di Aceh sekarang. Oh gitu. Iya, di Melabu. Kemarin ngakunya sama kita sih di Nias dia. Ngaku sama Bang Edis. Siapa, Bang Edis. Iya, di Nias dia. Lagi di Nias dia. Oh, barusan dibilang di Aceh, di Melabu. Baru aja tadi dibilang. Enggak, kita perhatikan tadi dia bilang begini, saya lagi sibuk di Aceh, dia bilang, artinya tinggalnya mungkin di Nias tapi dia lagi ada kegiatan lama mungkin di Aceh. Bisa. Sepertinya itu tadi yang saya tangkap. Gitu. Makanya dia bilang lagi sibuk di Aceh. Gitu. Kemarin dia closing dengan Bang Edis itu dia nggak dimintain data, alasannya juga mau sholat juga. Oh,
goblok. Udah biasa. Minta data. Gaya melarikan diri itu. Bang Yuni, jadi semalam kemarin sama Bang Edis diskusi kan mereka kan, dia kan. Betul. Jadi ketika diminta data sama Bang Edis, alasan dia sholat juga. Sholat juga bang. Jam berapa? Jam berapa? Abang lihat nggak kemarin? Nonton aku dia tuh naik aku seorang mualaf umur 17 tahun mualaf. Aku bilang jauh kali umurnya sekarang yang masih ngaku mualaf. Gitu kan? Iya. Kalau Islam aja gitu kan. Iya. Kalau lo Kristen kayak Bang Pendi ini kan dibilang Kristen gitu. Nggak bisa Pak, mereka nggak akan pernah bisa jadi Islam Pak. Seumur hidup. Bang. Tetap mualaf. Mereka tetap mualaf. Kasihan juga ya. Mereka nggak akan pernah bisa jadi Islam. Jawaban Warga yang kelas paling 2 ya. mudah Bang Yuni. dan yang paling Halo Bang Yuni, itu diskusi beliau sama Bang Edis itu saya upload di channel saya Bang tadi semalam. Iya, aku lihat tuh Bang. Aku juga nonton Bang. Makanya ketika Bang Nabirong tadi naikin beliau, apa saya bilang, ini apakah gara-gara dia lihat di YouTube ya dia naik? Oh enggak, saya lihat dia satu gerakan dengan metodenya mereka dia dalam satu gerakan tapi metodenya berbeda gaya gitu. Iya. Artinya dibagi gayanya gitu Bang. Betul. Karena dia di kantong Kristen dia harus soft Bang. Kalau dia nggak soft dia nggak akan bisa penginjilan gitu Bang. Betul. Mereka kan sedang mencitrakan bahwa At-Taubah itu nggak ada di mereka, itu bukan ayat perang buat mereka gitu kan. Iya. Sebenarnya mereka kan kalau kita kan tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu hukum yang harus Dikerjakan. gitu. Iya. Iya, nggak bisa ditawar-tawar. Lo jahat sama kita, gereja di persekusi, ibadah nggak boleh, latihan nyanyi nggak boleh, di persekusi gitu. Kita harus tetap baik sama mereka gitu. Iya, harusnya makanya saya sering bilang begini Bang, seandainya Yesus tidak hadir, maka kita seperti orang Yahudi, begitu diganggu, oh siap-siap dihantam. Yahudi tidak pernah mengganggu, tapi begitu dia diganggu, selesai orang yang mengganggu dia. Iya, buat Bang Nabirong juga kalau disuruh belum Kristen tampar pipi kiri kasih pipi kanan tapi tunjang pakai kaki kiri tunjang pakai kaki kanan mungkin buat Bang Nabirong kalau belum Kristen. Haleluya. Bang Nabirong kejam, pakai babi dia lempar orang. Thank you Bang Pendi. Bang Andika mau kemana? Bang Andika mau kemana? Oke. Ada pelayanan Bang Pendi ya. Harus gerak lagi. Oh, ada pelayanan. Aku karena rindu aja lihat Bang Siap, Pendi tadi di jalan, aku naik sebentar ada Bang Nabirong dan teman-teman yang lain. Oke. Ada pelayanan Bang. Oke, siap. Thank you ya semua ya. Selamat tahun baru ya. Siap. Ya, Oke. Bang Pendi, Salam. Bang Nabirong, ya saya juga izin Iya. juga mengucapin selamat aja Oke. hari ini. Nah, semoga tahun besok iman kita semakin bertambah ya dan Amin. banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Amin. Kami juga mau siap-siap ke gereja nih tutup tahun. Bang Mineral jangan lupa BPK 1 bungkus ya. Ah iya gampang itu Bang Pendi. Asik. BPK 1 porsi, jangan 2 porsi. Saya tidak akan minta untuk Bang Nabirong, jangan. 3, kalau kita berdua jatahnya 3 Bang. Nabirong mau apa enggak? Kadang-kadang enggak jelas. Mantap bidadari, terima kasih. Oke. Ya udah gini, nanti saya DM nomor rekening lah biar saya yang dekat aja daripada jauh saya ke sana. Ya udah, Nabirong aja lah. Oke deh Bang. Ya, Oke siap. Bang Pendi. Oke, Bang. Makasih ya. Selamat tahun baru Selamat ya. tahun baru Bang Nabirong, Bang Duran juga, Bang Unik ya. Amin. Berkati ya. Salam. Salam. Bang Duren, Oke. lanjut Bang. Kenapa Bang Pendi? Lanjut ngomong lah. Oh, saya kadang-kadang kalau nggak ada otak suka nggak bisa ngomong, kekunci, saya bingung. Nah, makanya. Itu mau kujam Mbak si Rosnya nggak ada ya. Mana ya si Ros tadi yang bilang dia mau naik? Ros minta naik lah, sorry. Si Ros tadi mana? Roses. Tapi Bang Nabirong kan tandem terus nih Bang Pendi nih ya. Iya Bang Yunik. Saya sih bukan saranin ke kita ya. Kalau bisa mereka naik bawa data dan dalil Bang. Kayak Ustadz tadi harus bawa data dan dalil.
Saya setuju tuh dengan gaya Bang Pendi tadi bilang, kalau lo mau naik besok diskusi sama gua ntar atau kapanpun, lo harus bawa tuh ayat bagaimana junjungan mereka itu bersyafaat buat mereka, dan itu junjungan ini tuh punya kuasa gitu Bang. Tidak seperti Yesus kan berdoa supaya tidak ada satupun kuasa yang bisa mengambil dari tangan dia gitu kan, gitu Bang. Ya, itu tadi makanya saya bilang, Pak, siapkan aja datamu, siapkan alat perangmu. Kita bahas bahwa klaim saya adalah Ismail tidak pernah ke Mekah. Nanti saya akan paparkan dong gitu dari Alkitab bahwa dia tidak pernah ke Mekah. Nah, lalu dia harus paparkan juga datanya dia dari mana, dan mari kita berbantah kan gitu. Pakai data gitu. Iya. Bang Nabirong, kemungkinan mereka ngambilnya dari hadis sih. Dari Quran sendiri nggak ada menyatakan. Malah Quran Iya, enggak apa-apa dari hadis pun itu nanti tidak akan ketemu, Pak. Gitu. Nggak akan ketemu. Saya sudah pernah itu sama si Raka, tapi Rakanya nggak berani juga gitu. Di roomnya siapa tuh Pak, aki-aki yang mualaf itu tuh, yang yang baru mualaf, yang ngaku-ngaku pendeta, Dance Mumeng. Malah saya dihajar rame-rame, di semua biasa lah gitu. Akhirnya udahlah, males saya turun. Kenapa ya? Mereka kalau buka komal nggak pernah diskusi damai gitu ya, selalu keroyokan, suara diciban-ciban dengan soundcard yang besar gitu ya. Habis itu begini juga Bang. Habis itu mereka seperti tidak punya adab ya kalau ngomong itu. Saya lihat ada pendeta naik di tempatnya si Zuma ya. Itu nggak punya adab sedikit pun gaya bicara si Zuma itu. Udah masuk. Halo. Shalom kakak, shalom. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaihim. Ini saya adiknya Rosmawati. Ya, adiknya saya. Saya kan kawin sama orang Aceh. Jadi saya masuk Islam karena kawin, bukan karena iman. Karena kawin. Jadi saya sudah menikah sudah anak saya yang paling besar sudah 25 tahun. Sampai sekarang saya ya tetap KTP Islam, tapi iman saya nggak bisa. Tetap Yesus ya Bu? Tapi ya masih. Dan sekarang juga saya merayakan, tapi diri saya sendiri ya tetap kucing-kucingan lah sama suami. Ya Bu Ros. Ya, saya Linda, saya adiknya saya. Oke, Bu Linda, saya sering bilang begini Bu Linda, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi juru selamat satu Bu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus. Ya. Jadi drone Bu kan memang Islam gara-gara menikah, nyampe tua Yesusnya juru selamat kita Bu. Hana lain. Yesusnya juru selamat kita nyo. Jadi drone Bu, pesan lo, be minta-minta yang lain. Minta yang lain. Yesusnya Sidro juru selamat. Kan salah Sidro juru selamat. Nyamban. Jadi ho mantang nelangkah. Ngan so mantang nedu, betul ingat lah mate drone, betul ingat lah pikiran drone bahwa drone gejaga oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. 5 tahun lo tinggal di Sigli belajar. Baik. Nah, 5 tahun tinggal di Sigli. Jadi lo belajar tentang Islam, tapi nggak bisa dibohongin iman, karena saya asli orang Batak, teman ketemu suami di Tangerang. Ya. Nah, jadi ya iman kita ini nggak bisa dibohongin karena memang dari kecil sudah diajarkan gitu, sudah belajar ya. Tapi ya saya selalu bilang, walaupun saya dengan teman-teman satu pengajian, saya bilang saya nggak bisa ini iman saya sudah terbentuk begitu. Nah, sampai sekarang pun ya belum bisa merubah. Iya. Jadi gimana itu Bang ya? Ya
ya saya menyadarin Bang kalau saya salah. pesan saya satu sama Ibu ya. Pesan saya satu sama Ibu. Ya. Ini adalah Alkitabiah dan sangat Alkitabiah. Kalau engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Ini tidak main-main. Ini bukan main-main dan ini tidak boleh main-main. Ibu renungkan ayat tersebut. Kalau kita tidak mau malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia tidak akan mengakui kita nantinya. Ya. Ya gitu tadi Bang. Kalau orang Kristen masuk Islam masih diterima sama keluarga. Tapi kalau orang Aceh, saya tahu 5 tahun saya di Aceh dan saya berumah tangga 26 tahun dengan orang Aceh. Saya tahu betul. Iya. Jadi saya memang ini yang DM saya semalam ya, yang DM saya kemarin bukan ya? Bukan ya Bang ya, bukan kali ya, baru. Oh iya, kakak saya yang suka naik itu kakak. Ini saya pakai punya kakak nih. Oh, bukan ada. Abang di Citra kemarin saya pengen nyamperin tuh ke Citra. Saya kan deket dari Citra. Saya di Citra ini sekarang. Oh sekarang masih di Citra. Iya. Nanti Dia yang di Bitung ya, kakak ini di Bitung ya. Saya deket di Citra saya. Ya, anak saya kayak tadinya kerja di Citra tuh di tempat Aceh itu ya, tukang mie. Tapi anak saya fanatik, dua anak saya fanatik. Yang satu masih tinggal di Aceh sama neneknya dari kecil. Jadi sebenarnya agama itu orang-orang yang meributkan itu Bang, kayak orang Aceh bilang-bilang Yahudi. Mereka nggak tahu ya Yahudi itu kayak Islam ya. Mereka nggak tahu Bang. Iya. Aceh Yahudi itu tidak makan darah, tidak makan daging babi, tidak boleh minum minuman beralkohol. Makanannya pun semuanya itu orang Yahudi itu seperti orang Islam sebenarnya, bukan Kristen, tapi selalu mereka bilang Yahudi Kristen, Yahudi Kristen. Kok aneh gitu loh. Mereka nggak belajar ya Bang ya. Udahlah, jangan kita bicarakan itu Bu, biarkan itu. Itu ajaran itu. Yang paling penting adalah keselamatan. Ini paling penting ya. Bahkan kalau kita kalau kita bicara ajaran pun seperti Ibu bilang, oh seperti mereka. Nah, itu banyak orang yang makan secara diam-diam. Iya, betul. Secara diam-diam. Jadi jangan lagi dibahas Bu. Nanti kita diseruduk ya. Bahkan kalau kita melihat ya seperti tertulis dalam surat ini ya. Tapi udahlah, jangan usah kita baca karena ini kitab mereka. Saya paham. Oke Bu ya. Saya dari Birun Bu. Saya saya orang Birun. Oh, Birun. Saya Matang. Ya lewat lah kalau ke Sikri lewat. Matang Gelumpang 2. Terkenal dengan sate matang. Oke Bu ya. Ini HP saya mau habis baterai, saya mau jemput. Lon bangga ke Abang. hidup Bang. Hidup. Sehat terus ya Bang ya. Jangan sampai ribut-ribut tuh sama orang-orang kita itu. Siap. Sama orang-orang kita sana jangan ribut ya Bang ya. Siap Ibu, siap. Kira-kira udah menyangkut masalah agama, udah tutup aja Bang, tutup. Siap. Turunkan. Jadi kita nggak mau berdebat, kalau ngobrol boleh, tapi kalau udah berdebatnya sampai macam-macam gimana, turunkan aja Bang. Siap. Ya. Baik. Lo nggak mau Abang digabung. Inilah karena orang tahu sendiri orang kita dari sebelah sana Aceh semuanya. Iya. Dulu ada pendeta yang pertama dulu yang mau bakar gereja, Abang ingat orang Aceh? Iya. Ya, yang di mana ya, Bekasi apa di mana itu? Dia kawin sama Bro Hombing tuh pendeta, jadi pendeta KBP. Iya. Ya itu orang Aceh, dia mau bakar gereja, tapi dia tenang dulu, dia dengarkan ternyata pendeta di depan sedang ceramah tentang Adam dan Hawa. Ternyata sama dengan Kristen. Nah, memang sebenarnya dari atas saya belajar agama Islam 5 tahun di Aceh itu sebenarnya sama ajaran itu sebenarnya, cuma terpisah ketika Nabi Muhammad ya. Sudahlah. Saya pun
sampai hari ini masih tetap Islam, tapi iman saya adalah iman Kristen. Oke. Baik Ibu, baik. Amin. Baik Bu ya. Terima kasih, Bang. Ya, sehat-sehat Bu ya. Salam buat keluarga. Tuhan berkati. Shalom Bu, shalom. Halo.